Hai kawan, setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 5 hari dan di hari kelima ini melakukan penyeberangan dari Pelabuhan Ketapang menuju Gilimanuk. Di video sebelumnya aku sharing mengenai harga tiket dari Pelabuhan Ketapang menuju Gilimanuk, yaitu sebesar 38.000 untuk satu motor dan satu orang. Perjalanan ini memakan waktu selama kurang lebih 40 menit. Sebenarnya sih nggak terlalu lama banget ya, karena yang bikin lama itu antrian kapal bersandar di dermaga. Dan menurut aku Pelabuhan Ketapang menuju Gilimanuk itu salah satu penyeberangan dengan view-nya yang indah, karena di satu sisi atau berlawanan arah tuh kelihatan perbukitan pasir putih, langit yang cerah, dan juga gumpalan awan yang indah. Ada sedikit tips ketika melakukan penyeberangan kapal, yaitu ketika Vespa terparkir jangan lupa untuk menutup keran bensin, karena beberapa kali aku kejadian Vespa tuh jadi banjir ya, karena biasanya kan kapal itu dia suka miring ke kanan ataupun ke kiri. Dan tentunya hal ini buat menghindari ketika kita sudah tiba di tujuan, Vespa tuh udah bisa langsung digas terus langsung menyala. Dan ini dia akhirnya aku tiba di Pulau Dewata, Bali. Setelah turun dari kapal ada 3 pemeriksaan yang aku temui. Yang pertama yaitu pemeriksaan STNK dan juga SIM. Di sini pastikan kalian punya SIM dan juga STNK ya. Terus kemudian di pos kedua yaitu pemeriksaan kartu identitas atau KTP, dan di pos terakhir sebenarnya bukan pemeriksaan ya, lebih ke retribusi, kita membayar Rp2.000. Tiba di Gilimanuk, kita akan lanjutkan perjalanan menuju ke kota Singaraja melalui Jalan Seririt, dan ini aku udah ketemu istri. Kita bakal gas bareng dari sini menuju ke Singaraja. Jalanan Seririt menuju Singaraja ini cukup bagus dan juga rindang, karena sebagian kiri dan kanan didominasi oleh pepohonan, dan jalan ini juga merupakan salah satu akses terdekat menuju ke kota Singaraja, serta mempunyai jarak tempuh sekitar 87 km dan dapat ditempuh selama kurang lebih 2 jam. Dan alhamdulillah sejauh perjalanan kali ini nggak ada trouble, karena tentu sebelumnya Vespa ini aku pakai setiap hari, dan sebelum melakukan perjalanan juga aku udah prepare sehingga aman di perjalanan. Dan pastikan ketika kalian touring dengan menggunakan kendaraan yang cukup tua, kalian mengetahui penyakit apa yang biasanya ada di kendaraan kalian. Kayak misalnya nih, Vespa kalian platinanya sering robah, berarti kalian tahu apa yang harus dilakukan, yaitu ketok platina, atau untuk menghilangkan supaya gak robah terus, ya udah kalian ganti spare part bagian dalamnya kayak kelahar, seal, ataupun mungkin memang di bagian platinanya yang memang udah gak layak dipakai. Tiba di daerah pemutaran, kami singgah sejenak di sebuah pantai tak jauh dari jalan lintas, dan letaknya berada di belakang villa atau taman Selini. Dan pantai ini mempunyai pemandangan atau view yang bagus banget. Singkat cerita, setelah menikmati keindahan pantai yang berada di pemutaran, perjalanan kami pun lanjutkan menuju ke kota Singaraja. Masih menelusuri jalan lintas utara ini, dan akhirnya sekitar pukul 7 malam kami pun tiba di kota Singaraja. Di sana kami istirahat sejenak, yaitu selama kurang lebih 1 hari, dan pada keesokan paginya kami mengunjungi salah satu tempat wisata, yaitu air terjun Banyumale yang terletak di Wanagiri, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Perjalanan menuju ke air terjun Banyumale ini lupa buat di videoin, tapi kalian bisa langsung lihat rutenya di Google Maps dengan mengetikkan Banyumala Waterfall. Harga tiket masuk ke air terjun ini yaitu 25.000 per orang untuk turis lokal dan 50.000 per orang untuk turis luar. Dari loket tiket kalian akan trekking ke bawah, menelusuri anak tangga kurang lebih ada sekitar 15 menit. Dan setelah trekking kalian akan menemukan air terjun Banyumale yang luar biasa indah. Gak cuma itu, air terjun ini juga mempunyai air yang segar banget, dan juga tentunya cocok banget kalau kalian mau mandi dan berenang di air terjun Banyumale. Walaupun sebenarnya area untuk mandinya tuh nggak terlalu dalam, tapi pastinya bakal cocok banget lah untuk kalian yang nggak bisa berenang atau cuman pengen sekedar berendam. Dan singkat cerita lagi, pada keesokan harinya kami menuju ke Sapana Tianyar. Sebenarnya nggak tahu gimana ya, waktu itu tuh lagi males banget nge-record perjalanan, karena ya memang lagi nikmatin suasana aja tanpa terlalu fokus merekam. Jadi ceritanya ya agak cukup loncat-loncat, karena mungkin kalian pernah ngalamin ketika berkunjung ke suatu tempat yang bagus, kalian tuh bener-bener menikmati pemandangan dari tempat tersebut gitu, tanpa memikirkan dokumentasi, foto, video, ataupun hal yang lainnya, dan fokus aja gitu nikmati suasana di sekitar. Kami tiba di Sapana Tianyar ini pada sore hari, dan view yang sebenarnya yaitu Gunung Agung tuh hampir tertutup semua karena hari akan berganti menjadi malam. Tapi nggak apa-apa lah, kita tetap menikmati apa yang ada di sini.
Dan singkat cerita lagi, sebenarnya hari itu kami akan menuju ke Amed, menginap di sana selama 1 malam, dan pada keesokan pagi harinya kami akan snorkeling di pantai Amed yang terkenal dengan keindahan bawah lautnya ini. Sebelum snorkeling kita sewa perahu dulu untuk berkeliling menikmati keindahan pantai dan laut Amed ini. Terus kemudian sambil nyemplung dan menikmati terumbu karang, ikan-ikan dengan cara snorkeling, walaupun nggak di video karena waktu itu nggak kepikiran itu, dan emang pengen benar-benar menikmati suasana alam aja tanpa mendokumentasikannya. Setelah Savana Tianyar dan juga Amed, pada siang harinya kami melanjutkan kembali perjalanan menuju ke kota Singaraja. Dan jalanan di Bali ini didominasi dengan aspal yang mulus dan tentunya cocok banget sih untuk riding. Apalagi tuh kalian bisa menemukan pemandangan-pemandangan yang bagus banget di pinggir jalannya. Dan sore hari itu ditutup senja dan secangkir kopi di pantai Panimbangan. Singkat cerita lagi, pada keesokan harinya kami pun melanjutkan perjalanan menuju ke daerah Kintamani, atau tepatnya kami akan mendaki Bukit Trunyan. Perjalanan ini dimulai pada sekitar pukul 2 siang dari kota Singaraja. Kami menuju ke arah Kintamani. Tentunya jalanan yang akan dilewati juga daerah pegunungan dengan trek menanjak, pepohonan yang rindang, dan juga tentunya cuaca yang berubah menjadi dingin. Dan Kintamani ini menjadi salah satu tempat favorit aku di Bali karena selain cuacanya yang dingin, tempat ini juga mempunyai keindahan alam yang bagus banget. Dari Singaraja menuju Kintamani yaitu akan menempuh jarak sekitar 50 km dengan jarak tempuh perjalanan selama kurang lebih 1 jam, dan tentunya ini juga tergantung dari kecepatan kalian membawa kendaraan. Dan pastikan kalau misalkan kalian ke Kintamani, jangan lupa untuk membawa jaket yang cukup tebal karena daerah ini tuh mempunyai suhu yang cukup dingin. Terus menelusuri jalanan Kintamani, dan kalau misalkan kalian udah pernah kesini pasti kalian udah gak asing banget dengan view ataupun pemandangan yang ada di sekitar jalan ini. Apalagi pemandangan dari Gunung Batur yang bagus banget, dan juga pemandangan yang bisa kalian lihat yaitu Danau Batur yang mempesona. Sekali lagi aku mau ngingetin kalau misalkan kalian touring dan akan melewati jalanan yang pegunungan yang dimana tanjakannya itu cukup ekstrim untuk sebuah Vespa, yang paling penting itu pastikan rem kalian aman. Dan sebelum pemberangkatan ini juga sebenarnya aku udah prepare rem lagi ya, karena seal yang sebelumnya diganti itu mengalami kebocoran, akhirnya diganti lagi. Dan alhamdulillah ternyata pengereman sudah aman, dan aku juga jauh lebih pede ketika melewati jalanan yang menanjaknya tuh cukup ekstrim ya, termasuk jalan yang akan menuju ke Bukit Trunyan ini. Dari jalanan besar Kintamani kita menuju ke jalanan yang cukup sempit, dimana jalur ini tuh tentunya menuju ke jalur pendakian Bukit Trunyan. Sebenarnya kalau nggak salah ada 2 jalur pendakian ke Bukit Trunyan, yaitu di Kintamani dan juga Karangasem. Dan aku lebih memilih yang di Kintamani ini karena pengen sekaligus nikmati suasana jalan touring melewati jalanan Kintamani ini. Oh ya, jadi teringat di beberapa tahun yang lalu aku juga pernah ke Kintamani atau ke kuburan Trunyan, dan di sana aku ngelihat pemakaman yang masih tradisional, dan tentunya untuk versi lengkapnya kalian bisa lihat di video pas aku ke Vespa World Day. Kita lanjutkan kembali perjalanan menelusuri jalanan kecil, dimana pemandangan sebelah kiri kalian bisa lihat Danau Batur yang begitu mempesona. Walaupun jalanan menuju ke Bukit Trunyan ini agak berlubang, tapi it's okay, ini cukup bagus karena masih bisa dilewati oleh Vespa, dan tentunya jalanan yang rusak tuh nggak panjang ya, cuma ada beberapa aja jalan yang berlubang. Singkat cerita, sekitar pukul 5 sore kami tiba di pintu pendakian Bukit Trunyan, dan setelah parkir kami pun langsung gas tipis-tipis menuju puncak Bukit Trunyan, dan tentunya bakal camping dan juga bermalam di sana. Dan ini adalah view sepanjang perjalanan menuju puncak yang kami temui. Gak kerasa dari terang akan berganti menjadi malam. Kami tiba di pos loket, bayar tiket masuk yang dimana aku tuh lupa ya berapa, pokoknya nggak mahal-mahal banget. Kemudian kita naik lagi dan kalian bakal dapetin view danau serta pemandangan dari Gunung Batur yang indah banget.
perjalanan kami lanjutkan pada malam hari dan sekitar 2 jam kami tiba di tempat camping yang dimana itu tuh nggak jauh dari puncak, dan pada keesokan harinya ternyata berkabut. Jadi kalau misalkan kalian lihat video Bukit Trunyan itu tuh biasanya bagus-bagus banget ya, tapi karena kondisi saat itu waktu pagi dan sampai kami tunggu siang sekitar pukul jam 10 itu tuh masih berkabut. Bahkan ketika kami sampai ke puncak tuh itu masih berkabut, dan apa boleh buat, alam nggak bisa diprediksi, dan akhirnya kami menikmati apa yang ada. Tapi sesekali pas kami turun itu kami menemukan beberapa view dengan pemandangan tanpa kabut, dan tentunya itu tuh udah bagus banget sih. Dan untuk trek mendaki ke Bukit Trunyan ini bisa dibilang gampang-gampang susah ya, karena di beberapa jalur itu berpasir, dan bahkan ada beberapa yang rusak, dan pastinya untuk kalian yang naik harus ekstra hati-hati. Pukul 8 kita tiba di puncak Bukit Trunyan. Tak lama kami menikmati puncak Trunyan, kami pun turun kembali walaupun tidak mendapatkan view yang sesuai ekspektasi, tapi nggak apa-apa lah, mungkin bisa dicoba kembali lagi ke sini di suatu saat nanti. Oh ya, sebagai informasi, Bukit Trunyan mempunyai ketinggian 1834 mdpl, dan tentunya bukit ini tuh benar-benar cocok banget ya untuk pemula, apalagi untuk kalian yang mungkin baru belajar naik gunung, ini tuh benar-benar cocok. Bahkan menurut informasi yang aku dengar, kalau Bukit Trunyan itu The Little Rinjani, karena dia tuh mempunyai pemandangan yang katanya sih mirip banget ya kayak di Rinjani, walaupun aku belum pernah ke Rinjani, tapi dari sekilas melihat referensi orang-orang sih ini benar-benar mirip ya, alias versi lightnya. Dan sekian perjalanan kali ini, semoga ada hikmah atau referensi yang bisa kalian ambil, dan jangan lupa untuk berkomentar seputar perjalanan kalau misalkan ada yang ditanyakan. Jangan lupa untuk like serta subscribe akun channel ini, dan sampai jumpa di perjalanan selanjutnya.